Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala mudhakkiran bidzalik, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah, untuk kesekian kalinya kita masih diperjumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis ini, sedikit belajar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Semoga dicatat amal ibadah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu rahimakumullah, kita masih di surah Ali Imran, surah ketiga, ayat ke-77. Ayat 77. Kata Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم, sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah wa aimanihim, dan sumpah-sumpah mereka diperjualbelikan dengan apa? Thamanan qalila, dengan harga yang murah. Ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullah. Mereka la khalaqa lahum, tidak akan mendapatkan bagian fil akhirati, di akhirat. Wa la yukallimuhumullah, dan Allah pun tidak akan mengajak bicara atau Allah tidak akan menyapa mereka. Wa la yanzuru ilaihim, dan Allah juga tidak akan melihat mereka, tidak akan memperhatikan mereka yaumal qiyamati, di hari kiamat. Wala yuzakkihim, dan Allah juga tidak akan menyucikan dosa-dosa mereka, tidak akan menyucikan kesalahan-kesalahan mereka. Walahum adzabun alim, dan walahum, bagi mereka, adzabun alim, siksa yang pedih. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, sedikit terjemah dari tadi surah Ali Imran ayat ke-77. Sebetulnya ayat ini masih sangat terkait dengan beberapa ayat sebelumnya. Sempat kita bahas kemarin bahwa orang-orang Yahudi, mereka merasa kalau mereka katakanlah punya hutang kepada orang-orang Muslim, mereka menganggap bahwa mereka tidak perlu untuk
membayar. Kenapa mereka kemudian mengatakan laisa alaina fil ummina sabil, tidak ada dosa bagi kami atas orang-orang ummi atau atas orang-orang Arab atau atas orang-orang muslim. Jadi mereka kemudian berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut keyakinan mereka tidak akan berdosa kalau mereka tidak membayar hutang-hutangnya kepada orang muslim, tidak mengembalikan barang-barang orang Islam. Bahkan kemudian seandainya di antara mereka menzalimi orang-orang Islam, maka katakanlah seperti itu, mereka meyakini bahwa mereka tidak berdosa atas tindakan seperti itu, karena mereka meyakini Allah telah menghalalkan tindakan mereka. Jadi mereka orang-orang Yahudi itu kemudian berdusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan berdusta atas nama Nabi itu jaminannya adalah neraka. Sebagaimana hadis yang sempat kita kutip kemarin, man kadzdzaba 'alaihi muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, kata Rasulullah. Barang siapa berdusta atas nama saya, atas nama saya muta'ammidan secara sengaja, maka bersiap-siaplah dia mengambil tempatnya di neraka. Begitu pula tentunya ketika ada orang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, tentunya juga dikatakan oleh Allah termasuk orang yang paling zalim. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala surah As-Saff yang sempat kita sampaikan pada ayat ke-7, kata Allah, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ al-ayah. Jadi siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dusta atas nama Allah inilah kemudian yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Mereka wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun, mereka menyandarkan kebohongan yang mereka lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita menyandarkan perkataan kepada orang saja itu bermasalah, apalagi ini menyandarkan perkataannya kepada Allah. Kayak kita Bapak Ibu ya, kayak kita nulis skripsi, nulis tesis, nulis disertasi, ternyata kutipannya keliru, atau kita mengutip perkataan orang tapi tidak ada footnote-nya. Kira-kira disuruh revisi atau tidak oleh dosen? Suruh revisi, ini mana kutipannya? Kamu mengutip perkataan orang tapi ternyata tidak ada rujukannya. Itu sama. Jadi orang Yahudi mengatakan ini firman Allah, ini perkataan Allah, tapi ternyata bukan perkataan Allah. Yaitu. Jadi yang kuliah tentunya ada tahu gitu ya. Kalau mengutip atau kalimat kalau tidak ada rujukannya, tidak ada footnote-nya, tidak ada catatan kakinya, penelitian ilmiah itu akan dianggap tidak ilmiah. Apalagi sekelas tesis ataupun disertasi, jelas dianggap plagiasi dan tidak ilmiah. Kemudian kita fokus atau masuk ke ayat yang 77. Di ayat 77 surah Al-Imran ini Allah kemudian menegaskan ancaman ataupun sanksi ataupun akibat dari orang-orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk sumpah palsu. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji kepada Allah dengan harga yang murah, maksudnya
Kalau kita lihat di beberapa kitab-kitab tafsir, maksud memperjualbelikan janji Allah di sini adalah orang-orang Yahudi kan mereka berjanji bahwa seandainya Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah, mereka akan beriman karena nama Nabi Muhammad sudah disebutkan di dalam kitab Taurat, disebutkan pula dalam kitab Injil. Jadi ketika Nabi Muhammad diutus, mereka berjanji bahwa mereka akan menyatakan keimanan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Misalkan Allah sebutkan di Quran surah Al-An'am ayat ke-20, termasuk surah Al-Baqarah ayat 146. Ayat ini sering saya kutip ketika Allah mengatakan alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang diberikan kitab, yaitu diberikan kitab Taurat dan Injil, mereka sangat mengenal Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak cucu mereka, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Sering kami sampaikan, sulit rasanya ada orang tua tidak mengenal anak-anaknya. Jarang kita temui, jarang sekali. Bahkan sangat mengenal, mulai dari hobinya, mulai dari kesukaannya, mulai dari ukuran bajunya, ukuran sepatunya, semuanya kenal. Itu orang tua kenal dengan anak-anaknya. Sama orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang mereka membaca kitab Taurat, membaca kitab Injil, mereka sangat mengenal Nabi Muhammad SAW. Tetapi sayangnya kata Allah, wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Tapi ternyata kedatangan Nabi Muhammad ini kemudian disembunyikan oleh sebagian dari kalangan Yahudi, sebagian dari Nasrani. Jadi disembunyikan. Makanya kemudian wajar mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jadi disembunyikan kebenaran atau kenabian kerasulan Rasulullah Muhammad SAW. Lah, kemudian apa landasan atau apa motif kenapa kok mereka gitu ya berani melakukan semacam itu? Ternyata salah satu motifnya yang disebutkan oleh Allah di sini adalah thamanan qalila atau thamanan qalila. Jadi mereka berani berbuat seperti itu agar mereka bisa menukarkan itu dengan thamanan qalila, dengan dunia. Jadi ada kepentingan dunia. Jadi orang-orang Yahudi berani melakukan semacam itu, berani menyembunyikan kerasulan Rasulullah kepada kaumnya, kepada umatnya. Apa tujuannya? Agar mereka bisa mendapatkan keuntungan dunia dari hal itu. Jadi ternyata sangat lumrah sekali ya Bapak Ibu sekalian. Kepentingan dunia sangat menggiurkan. Tidak ada masalah kalau harus pindah agama, tidak ada masalah harus tetap dalam kekafiran kata mereka. Yang penting dapat dunia, kata orang-orang Yahudi. Jadi mereka berani berdusta atas nama Allah, mereka berani melanggar janjinya kepada Allah. Dengan apa tujuannya? Agar thamanan qalila, agar mendapatkan sedikit dari kehidupan dunia itu. Dan memang orang-orang Yahudi itu digambarkan oleh Allah sebagai sebuah bangsa, sebagai sebuah komunitas yang sangat besar cintanya kepada dunia. Allah sebutkan misalkan di Quran surah Al-Baqarah
surah kedua ayat 96 kata Allah, وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا al-ayat. Ini ada anak-anak yang hafal nih, ya seperti Faton gitu, atau juga Bara, atau siapa lagi, atau Zafran. Ini juz 1 ya Bapak Ibu. Kata Allah, وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ. Muhammad, kamu akan mendapati orang-orang Yahudi itu mereka adalah orang-orang yang paling tamak terhadap dunia, bahkan ketamaan mereka melebihi orang-orang musyrik. Bayangkan. Dan ada di antara mereka yang bahkan ingin hidup sampai 1000 tahun. Padahal kata Allah, wa ma huwa bimuzahzihi minal 'adzabi ay yu'ammar. Padahal umur yang panjang itu tidak akan bisa menghindarkan mereka dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang urusan dunia, kalau orang Jawa bilang gitu ya, sangat-sangat menggiurkan, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal untuk kepentingan dunia. Makanya ada statement gitu ya, yang haram aja susah, apalagi yang halal katanya gitu ya. Jadi koruptor aja susah gitu ya kan. Koruptor kan maling Bapak Ibu ya. Jadi koruptor susah atau tidak? Susah. Harus jadi pejabat dulu baru dia korupsi gitu ya. Jadi yang haram aja susah, apalagi yang halal. Menurut sebagian orang-orang, padahal itu tidak benar gitu ya. Justru yang halal itu mudah, karena tentunya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perlu diingat, ketika Allah mengharamkan sesuatu, Allah pasti akan menggantinya dengan yang lebih baik. Itu perlu diperhatikan itu. Jadi itu kemudian yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, mereka kemudian menyembunyikan sifat-sifat Nabi Muhammad yang dulunya mereka akan berjanji untuk beriman kepada Nabi Muhammad seandainya Nabi Muhammad itu datang, tapi ternyata ketika Nabi Muhammad benar-benar diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata mereka mengingkari janjinya. Justru mereka orang Yahudi termasuk bagian dari orang-orang yang berada di garda terdepan menentang dakwah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagaimana yang pernah kami sampaikan, orang-orang Yahudi itu rasis. Mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah hanya gara-gara salah satunya Rasulullah itu orang Arab. Lah, kok Nabi terakhir Nabi berasal dari Arab? Padahal dulu-dulunya menurut mereka nabi-nabi itu berasal dari kalangan orang-orang Yahudi. Lah, kok sekarang nabinya dari Arab? Ya enggak lah, enggak kita imani kata mereka. Padahal seandainya Allah mengutus nabi dari kalangan mereka pun tetap akan didustakan. Nabi Musa didustakan. Nabi Isa juga didustakan. Padahal Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria itu masih saudara mereka, masih berada dalam golongan mereka, tapi ternyata tetap saja didustakan. Jadi sebetulnya persoalannya bukan Arab atau tidak, persoalannya adalah mereka memang kendel, kalau bahasa Jawa benar ya Ibu ya. Ya nakal, memang enggak menapahi janji gitu ya. Maka tidak jarang Rasul-Rasul yang diutus kepada mereka dibunuh. Sebagaimana kata Allah, fariqan kadzabu fariqan taqtulun. Allah sebutkan di Quran misalkan surah Al-Baqarah
ayat 87 di ujung ayatnya, fariqan kadzdzabun fariqan taqtulun. Sebagian nabi-nabi yang ketika diutus kepada mereka, nabi-nabinya didustakan. Bahkan ada nabi-nabi kemudian yang dibunuh. Kemudian kita masuk kepada ancaman atau hukuman kepada orang-orang yang berani berdusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Mereka tidak akan mendapatkan bagiannya nanti di akhirat. Artinya wala yukallimuhumullah, dan mereka juga tidak akan disapa oleh Allah. Jadi tidak diajak ngomong, bayangkan ya, tidak disapa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita misalkan gitu ya, kalau kita misalkan tinggal katakanlah di rumah mertua, tidak disapa oleh mertua, gak enak banget kayaknya ya. Ini tidak disapa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal nanti tuan rumahnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Jadi jelas lebih tidak enak lagi. Tidak diajak ngomong oleh Allah, tidak disapa. Wala yanzuru ilaihim, bahkan tidak diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yaumul qiyamah, nanti di hari kiamat. Wala yuzakkihim, dan mereka juga tidak dihapus, tidak dibersihkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walahum adzabun alim, dan yang jelas mereka akan mendapat azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka melupakan Allah di dunia, Allah kemudian melupakan mereka di akhirat. Sebagaimana Allah sebutkan di Quran surah Al-Hasyr, Bapak Ibu. Al-Hasyr, ada yang hafal anak-anak ini? Al-Hasyr surah ke-59, kata Allah, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Surah Al-Hasyr ayat ke berapa? Ayat ke-18 kalau tidak salah. Kata Allah, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ, janganlah kamu menjadi orang-orang yang melupakan Allah. Kalau seperti itu, fa'ansa Allah juga, kalau ada orang yang melupakan Allah, nanti di akhirat Allah juga akan melupakan orang itu. Coro-coro nih tidak dikatek nih apa namanya ya, gak direken katanya. Jadi itu, jadi orang-orang yang melupakan Allah, kemudian nanti di akhirat dia termasuk orang-orang yang juga akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk misalkan surah Thaha surah ke-20 ayat ke-124 sampai 126. Ketika Allah mengatakan 126-nya, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Jadi ketika orang-orang kafir yang meninggalkan Al-Qur'an, tidak beriman kepada Al-Qur'an, tidak beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW, mereka ditenggelamkan, dijerumuskan oleh Allah ke dalam neraka dalam keadaan buta. Mereka komplain kepada Allah, ya Allah, kok saya buta sekarang? Padahal dulu ketika saya di dunia ini saya bisa melihat. Allah kemudian bilang, qala kadzalik, ya begitulah kata Allah. Atatka ayatuna fanasitaha, ketika ayat-ayat kami datang kepadamu, Rasul-Rasul kami menyampaikan risalah Islam kepadamu, Quran sudah diturunkan kepadamu, Taurat, Injil dan seterusnya, fanasitaha,
tapi ternyata kalian melupakan ayat-ayatku itu, melupakan rasul-rasulku itu, bahkan ada yang sebagian dibunuh. Wa kadzalika al-yawma tunsa. Ya begitulah kata Allah, kalian sekarang terlupakan, dilupakan, tidak diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ditenggelamkan, dijerumuskan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, dari ayat ini ada mungkin ibrah atau pelajaran yang bisa kita ambil, bahwa ternyata salah satu motif orang-orang Yahudi itu tidak beriman kepada Rasulullah atau tetap dalam kekafiran mereka karena ada tujuan-tujuan dunia. Ini bisa kita renungi ya Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi ternyata urusan dunia sangat menggiurkan, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal untuk kepentingan dunia. Ini perlu diperhatikan, karena bagaimanapun sering kami sampaikan, kita sangat besar kecintaannya kepada dunia. Sebagaimana ayat yang sering kami sampaikan, misalkan surah Al-Adiyah ayat ke-8. Al-Adiyah, Hanif dibacakan Nib. Ayat 8 Nib, apa Nib? Kata Allah, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu sangat besar cintanya kepada dunia, kepada harta. Bayangkan. Dan ayat ini kita tidak bisa bohong, tidak bisa bohong. Entah Bapak Ibu, termasuk saya, semuanya. Jadi kata Al-Quran, sesungguhnya manusia itu sangat besar cintanya kepada dunia. Entah orang dewasa, orang tua sama, pejabat atau rakyat sama, apalagi perempuan laki-laki sama, apalagi kemudian orang miskin atau orang kaya, semuanya berlomba-lomba cinta terhadap dunia. Bahkan orang tua sekalipun seperti itu, mungkin dia sedikit berkurang kecintaannya terhadap dunia, tapi sulit untuk menghilangkan. Biasanya kalau baru orang-orang menikah, kok kerja? Ya iyalah, saya kerja untuk anak istri gitu ya. Ketika anak istrinya atau anaknya udah menikah, udah mapan, ternyata dia masih bekerja, banting tulang, cinta dunia udah. Maaf ya, bekerja boleh, Pak Ibu ya, bekerja boleh. Tapi alasannya nanti berbeda. Kok masih kerja? Kok masih banting tulang sampai meninggalkan ibadahnya? Iya, saya kerja ini nanti demi cucu saya. Dulu demi anaknya, ketika udah punya cucu demi cucunya. Nanti cucunya udah kaya juga, kok masih kerja Pak? Banting tulang sampai enggak sholat bareng. Nanti demi cicit saya ini, nanti biar makan juga hidupnya, terus begitu. Enggak selesai. Artinya memang kecintaan terhadap dunia tidak memandang umur, tidak memandang jenis kelamin dan seterusnya. Termasuk firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Fajr ayat ke-20, dibacakan nih ayat 20 nih. Apa nih? Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kata Allah, kalian itu tuhibbunal mal, benar-benar mencintai harta dunia, hubban jamma, dengan cinta yang dalam. Sulit sekali terpisah dari kecintaan terhadap dunia. Termasuk dan ini sulit kita mengelak. Dan itulah kemudian yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Tapi perlu diperhatikan juga Bapak Ibu, tetap Islam tidak melarang kita untuk kaya. Tapi tentunya dalam upaya meraih kekayaan itu
dilakukan dengan cara-cara yang halal, itu Islam tetap memperbolehkan, bahkan dianjurkan gitu ya. Kalau gak ada orang kaya nanti siapa yang zakat gitu ya. Tetap di kalau bisa ya tetap kaya, tidak ada masalah, bahkan sangat-sangat bagus sekali agar kemudian kekayaan yang dia miliki bisa diinfakkan, disalurkan kepada fakir miskin, kaum duafa, anak-anak yatim dan seterusnya. Tapi perlu diingat, kekayaannya diraih dengan cara-cara yang halal, tidak melanggar syariat Islam. Itu perlu diperhatikan. Makanya kata Rasulullah Muhammad SAW, kata Rasulullah, at-tajir as-saduq al-amin ma'al nabiyyin siddiqin wa syuhada, kama qala Rasulullah. Pedagang atau pengusaha yang jujur dan amanah, dia nanti di akhirat bersama para nabi, para orang-orang siddiqin dan para syuhada. Enak juga ternyata jadi pedagang ya, jadi pengusaha. Selain dia mendapat keuntungan duniawi, kalau dia jujur juga nanti mendapatkan keuntungan akhirat insyaallah bersama para nabi. Nah itu, jadi para pedagang, para bakul kalau bahasa Jawanya gitu ya, atau para pengusaha dan seterusnya, jadilah pengusaha, pedagang, bakul yang jujur. Karena kata Rasulullah, kalau jujur dan amanah, pedagang-pedagang itu nanti oleh Allah hidupnya nanti di akhirat akan bersama para nabi dan rasul. Tentunya nabi tempatnya di mana, Bapak Ibu? Jadi surga lah. Surga di mana? Ya teratas gitu ya. Firdaus sudah dibayangkan loh. Ternyata pedagang yang jujur dan amanah tempatnya bersama para nabi dan rasul, surga bintang 7 kalau ada gitu ya. Surga yang paling tinggi, surga Firdaus, itu maksudnya. Sebaliknya, pedagang yang tidak jujur diancam oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kata Rasulullah Muhammad SAW, ada 3 golongan. Thalathatun la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamati wa yazkihim. Ada 3 golongan yang nanti di akhirat akan diazab oleh Allah, akan tidak diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah at-tajir al-hallaf, atau dalam riwayat yang lain adalah al-munfiq silsatahu bil hilfil kadhib. Pedagang yang sering berdusta, bersumpah palsu, tidak jujur dan seterusnya. Jadi kata Rasulullah Muhammad SAW, pedagang yang tidak jujur, sumpah palsu, nanti diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, tidak diperhatikan. Misalkan mengurangi timbangan, atau misalkan apalagi yang sering terjadi gitu ya. Kalau ada pembeli baru, misalkan harganya ditinggikan gitu ya. Misalnya nasi goreng 10.000 karena orang baru 30.000 Pak. Nah, itu salah satu contoh bakul atau pedagang yang tidak jujur. Tetapi tentunya tetap boleh mengambil laba. Jadi bukan berarti tidak boleh mengambil laba, Bapak Ibu ya. Jadi pedagang bakul tetap sangat boleh mengambil laba dari penjualannya atau dari dagangannya itu. Tetapi tentunya dilakukan dengan cara-cara yang jujur, tidak ada unsur menipu, apalagi kemudian diiringi dengan sumpah-sumpah palsu gitu ya. Itu diancam oleh Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan laba itu misalkan boleh kita ambil banyak, karena tidak ada masalah. Kayak misalkan tempe
beli satu iris 200 rupiah tempe mentah gitu ya, kemudian digoreng dikasih tepung dijual 500 rupiah, halal atau tidak labanya? Ya halal gitu ya. Bahkan dijual 1.000 pun tetap halal. Masalahnya ada yang beli atau tidak, itu masalahnya gitu ya. Kalau dijual 1.000, karena pasarannya tempe goreng misalkan 500 dan laba 300 itu atau bahkan 1.000 sekalipun itu halal. Itu tetap dikatakan pedagang yang jujur karena mengambil laba tidak haram. Kemudian kata Rasulullah, setelah yang kedua, yang pertama kan tadi pedagang yang tidak jujur, pedagang yang sering berdusta, palsu atau sumpah palsu diancam oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian yang kedua adalah al-bakhil atau al-fakir al-mukhtal, orang fakir yang sombong. Kok bisa ya, nelangso banget hidupnya gitu ya. Jadi orang kaya sombong itu jelek ya Bapak Ibu ya. Ini ada orang miskin sombong lagi, udah double kesalahannya, udah miskin, udah kiri, sombong lagi ya, udah kelar hidup loh kata orang-orang gitu ya. Udah di dunia udah hancur-hancuran hidupnya, fakir miskin, di akhirat juga di lemboknya ke neraka cara-cara nih. Ya udah itu udah kelar hidupnya di dunia nelongso, di akhirat lebih nelongso lagi. Makanya kita berdoa fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, tidak fid dunya sayyi'ah wa fil akhirati sayyi'ah gitu ya. Nah, itu yang kedua yang diancam oleh Rasulullah. Yang ketiga adalah al-mannan, orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya. Ini juga perlu diperhatikan ya Bapak Ibu ya. Jadi memang Islam menganjurkan kita zakat, infak, sedekah dan seterusnya, tapi tentunya tidak layak kemudian pemberian kita itu kemudian diungkit-ungkit kembali. Kalau bukan saya itu gak sukses orang itu, kalau bukan saya yang dibantu dulu mungkin dia sekarang udah celaka gitu ya. Itu salah satu orang mungkin tanda bahwa dia kemudian mengungkit-ungkit kebaikan yang pernah dia lakukan, diungkit-ungkit. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala di Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 264, kata Allah, Al-Baqarah 264, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang beriman, kata Allah, janganlah hanguskan pahalamu, pahala sedekahmu dengan mengungkit-ungkit kembali dan dengan cara menyakiti. Jadi memberi orang tapi dengan cara menyakiti itu juga tidak ada pahalanya. Kayak sekarang gitu ya ada sih. Ngasih beras 1 kilo jekrek di foto, di-share ke orang gitu ya. Itu menyakitkan sebetulnya ya Bapak Ibu ya. Ngasih 10.000 di foto, gak sebanding kayaknya gitu ya. Padahal orang miskin pun punya harga ini perlu diingat ya Bu ya. Orang miskin pun punya harga diri. Dia punya malu sebetulnya Bu ya. Udah infak 1.000, sedekah 1.000 di foto lagi, di-share ke teman-temannya. Nah, itu sangat-sangat menyakitkan. Tapi seandainya kalau yang perlu dokumentasi tidak ada masalah sebetulnya. Maka perlu dokumentasi biar ada transparansi, katakanlah tidak ada masalah. Kalau misalkan sekiranya yang tadi yang diinfaki atau yang disedekahi tidak keberatan. Kalau misalkan keberatan, mending tidak perlu, karena bagaimanapun orang fakir miskin pun tetap punya harga diri, punya malu dia sebetulnya. Gitu.
Jadi itu mungkin Bapak Ibu yang bisa disampaikan terkait dengan tadi orang-orang Yahudi yang mereka berani memperjualbelikan ayat-ayat Allah, menyembunyikan kenabian Rasulullah dan karena ada kepentingan dunia. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang tergiur, terlena dengan dunia sampai meninggalkan akhirat. Kaya boleh, tajir boleh, tapi semoga ke dunia itu, harta itu tidak masuk ke dalam hati, gitu ya. Semoga ada di tangan saja agar kita ringan dalam berinfak, menerima zakat, sedekah dan seterusnya. Kalau udah masuk dalam hati biasanya udah susah untuk berinfak, susah untuk sedekah. Kalau udah masuk ke dalam hati. Semoga manfaat Bapak Ibu rahimakumullah. Semoga dicatat amal ibadah insyaallah subhanahu wa ta'ala. Kita tutup perjumpaan kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miktu Sakinah Studio. Terima kasih.